Ya, Bapak Ibu, kita tadi lagu Andi bagus sekali bahwa generasi pewaris kerajaan Allah. Selalu pertanyaannya gini, ada dua, mengapa dan bagaimana. Saya ajukannya seperti itu sebenarnya, mengapa, bagaimana, dan dampaknya di dalam kehidupan kita. Nah, kata dampaknya itu adalah kesimpulan Bapak Ibu. Dan kita tahu bahwa Tuhan membuka jendela buat kita. Pertanyaannya mengapa? Kan gitu. Mengapa Tuhan membuka jendela bagi kita untuk melihat bahwa tahun 2024 Anda dan saya bukan harus, tapi destiny Tuhan khusus untuk gereja kita. Bagaimana tuh gereja lain? Saya percaya semua gereja mempunyai destiny sendiri. Tetapi pesan Tuhan tahun 2024 ini sepertinya hampir semua gereja, kendati pun terkadang disebutkannya berbeda, tapi maknanya tetap sama, yaitu tentang kerajaan Allah. Nah, pertanyaannya mengapa? Saya menyimpulkan ada 3 hal Bapak Ibu yang ada di sini maupun di luar, simak baik-baik, ya simak baik-baik. Kita tahu sebelum tutup tahun Tuhan memperlihatkan hal-hal yang sangat krusial dan itu sebagai pertanda bahwa Tuhan tidak main-main. Memang Tuhan tidak pernah main-main, yang suka main-main hanya kita saja tentunya. Jangan main-main dan jangan dekat-dekat dengan pantai, apa sebab? Dan bukan saja hanya ada di Kalimantan Barat sebetulnya. Dan kita tahu begitu mendekati akhir tahun dan awal tahun di beberapa kota, di beberapa negara, berapa banyak yang di bawah arus dan bencana-bencana yang berasal dari laut. Dan kita dikejutkan ada satu gempa yang cukup besar, baik ada di Indonesia maupun ada di Jepang. Tentu kita berdoa. Kita tidak ambil hal itu sebagai suatu berita dan menguntungkan kita, tapi itu merupakan satu pertanda bahwa pesan Tuhan itu cukup serius. Kita ingat tahun 2022 Tuhan berpesan kepada kita, lalu melangkah beberapa waktu ke depan banyak hal terjadi. Dan jangan kita melihat peristiwa yang menakutkan. Orang yang bijaksana adalah orang yang bisa melihat dasar daripada peristiwa itu, akar peristiwa itu. Nah, kalau akarnya itu pasti Tuhan ada di situ. Lalu kalau Tuhan ada di sana, kendati pun kejadiannya tidak menyenangkan, tetapi Tuhan selalu membuat Anda dan saya senang. Nah, itulah sebabnya kalau Tuhan membuka jendela buat kita lihat 2024, kesimpulan saya ada 3 di situ. Yang pertama, barangkali sebagian jemaat Tuhan lupa bahwa dia sebenarnya anak kerajaan. Kalau anak kerajaan berarti Pak Bu, kita mempunyai jaminan kerajaan. Kita bangsa Indonesia, kita saja mendapatkan jaminan dari Indonesia. Ada BPJS, ada BLT bagi mereka yang membutuhkannya. Ada jaminan masa tua tentunya bagi mereka yang memang pengen tua juga kan. Saya tidak tahu karena saya bukan presiden, mungkin kalau saya presiden saya bilang saya akan berikan janji. Anda di atas usia 60 tahun makan gratis sepanjang, ya kan nggak berapa lama juga kan. Saya kalau jadi presiden, karena saya nggak dapat kesempatan, saya tidak akan pakai waktu cerita yang lain-lain, kendati beberapa hari ini saya ngalami sesuatu yang cukup menggelikan. Ada beberapa teman nanya tentang bangsa, tentang ini. Lalu Bapak nggak jadi calon, nggak caleg ya. Loh kok saya jadi caleg? Ini saya anak raja ya, mewakili kerajaan. Ya saya ini yang mengatur bangsa ini, presiden kami atur. Dia bingung. Ya presiden itu pemerintah yang kelihatan, kalau kami yang tidak kelihatan. Yang kami urus adalah hidupnya bangsa ini dan presidennya, bukan fisiknya saya bilang. Dia nggak ngerti juga. Kalau gitu Bapak pejabat tinggi banget dong, sangat tinggi, nggak bisa diukur. Ya memang anak kerajaan gitu ya. Ya ini kan direkam, saya ngomong begitu tidak akan disomasi. Sebab karena saya bicara sesuatu yang memang anak Tuhan itu kan di dalam Alkitab jelaskan bahwa imam itu selalu berdoa bagi raja.
Kita tahu bahwa di mana saja Anda kalau bicara tentang sebuah kebangsaan, pasti di situ ada imam. Artinya apa? Hidup manusia enggak bisa dilepaskan. Kata kuncinya cuma satu, percaya ada Allah di surga. Bapak Ibu, kalau kita tidak mengakui bahwa ada Allah di surga, maka hidup kita akan menjadi apa? Sangat amat sia-sia maksud saya. Kenapa? Kalau tanpa ada pengaturan dari atas, sementara kita hidup segala sesuatu yang datang dari atas itu kan. Nah, yang pertama tentu ini mengingatkan kembali kita anak Allah. Kalau hari ini Bapak Ibu masih ngalami kerikil-kerikil yang melukai Anda, percayalah Bapa di surga tidak tinggal diam. Ada amin. Nah, yang kedua ini amat penting Bapak Ibu. Amat penting kenapa? Lah, kalau tiba-tiba ada perahu karet di setiap gang pemerintah sediakan. Pertanyaan saya, kira-kira ada apa perahu karet itu? Halo? Ada apa? Lamaran cuaca bakal banjir itu kan, betul nggak? Kamu masih ingat nggak tahun 60-an beberapa kapal datang ke Indonesia, hampir kami ditarik pulang ke Tiongkok. Pada saat waktu itu PP 10, orang-orang yang usianya di atas 70 pasti masih ingat namanya ada PP 10. Bahwa semua orang yang seperti Anda, ya kalau saya udah agak nggak terlalu mirip ya, yang matanya sedikit agak sipit-sipit, putihnya agak pucat-pucat gitu, itu disuruh pulang tuh, kemana? Ke Tiongkok katanya. Papa saya asalnya dari Tiongkok, maka dia disuruh pulang. Kalau kami ini kan udah campuran. Jadi nggak tahu, tapi karena ikutin papa harus pulang juga. Kapal yang datang jemput ke Kalimantan telat, maka kami tidak pulang, maka tidak jadi orang Tiongkok. Tetap jadi orang Indonesia. Pertanyaannya ada apa Pak Bu? Kita tahu satu masa di Pulau Balang. Tahu Pulau Balang? Pulau Balang tentu bukan di Pulau Padangtika. Pulau Balang itu adanya di Batam. Kalau tidak salah ya Pulau Balang. Di situ tiba-tiba penuh dengan manusia. Satu pulau penuh dengan manusia. Dari mana dia? Dari Vietnam. Kalau sekarang COVID tapi sudah nggak ada lagi. Dan ada satu pulau yang namanya Padang Tikar, ya, itu tempat di mana saya lahir. Dan sekarang kalau Bapak Ibu ke sana, nyaris Bapak Ibu sulit ketemu dengan orang-orang lokal. Tapi banyak pendatang dari Afghanistan. Pertanyaan saya Pak Bu, kenapa ada seperti itu? Namanya ada, itu mungkin tidak terlalu pas kalau saya bilang itu urbanisasi. Kalau saya bilang pengungsi juga terlalu ngejas mereka. Udahlah bilang aja dia hanya patriot aja, ekspatriat aja. Perpindahan karena ada persoalan di situ. Maksudnya apa Pak Bu? Kita tahu burung ya. Ketika burung itu terus mulai pindah dari satu daerah ke daerah, artinya daerah di mana yang menjadi komunitasnya ada persoalan. Maka dia akan berpindah. Nah kalau Tuhan ingatkan kembali kepada Anda dan saya, tahun 2024 kita mesti sadar kita ini punya kerajaan dan kerajaan itu dikasih lihat. Artinya tahun 2024 menjadi tahun pertanyaan yang besar. Tapi Bapak Ibu mesti sadar. Kita mesti sadar. Suka tidak suka media hari-hari ini akan terus memberitakannya. Kalau kita tidak memaknai dengan benar, kalau kita tidak bijaksana memaknai dengan benar, kita bisa stres duluan. Benar aja. Kalau dengar berita-berita. Tapi kadang-kadang ada yang nggak stres, tetapi justru dia udah stres gitu. Kenapa? Mau tidak mau itu berita akan terus datang, dia cuek aja. Jangan main-main loh. Kemarin anak saya bilang, ini papa coba cek papa sendiri. Tapi saya nggak stres Jangan-jangan papa panik. Iya ya kayaknya. Jadi kadang kita nggak tahu tapi orang lain bisa tahu Bapak Ibu. Nah paling tepat kita mesti terbuka bagi Tuhan untuk memeriksa kita. Nah tahun 2024 kenapa Tuhan kasih kita lihat kerajaan? Artinya melihat sebuah tempat. Karena itu tempat yang Tuhan janjikan buat kita. Kerajaan Allah ada satu tempat yang mana Tuhan janjikan tempat yang tidak apa? Tempat tidak tergoncangkan. Itu yang kedua dan yang ketiga, belum khotbah loh ya, ini pendahuluan ya.
Yang ketiga, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Kendati pun kita memang perlu itu Bapak Ibu. Tidak salah kita mencari itu. Tetapi kerajaan Allah berbicara apa? Kebenaran, damai, sejahtera. Rupanya hidupan ini sudah tidak terlalu damai sejahtera karena kehilangan kebenaran. Dan yang ketiga adalah power, kuasa. Dan kerajaan Allah sesungguhnya, Bapak Ibu perhatikan di kiri dan di kanan. Alkitab katakan di sebelah kiri rebah 1000, di sebelah kanan rebah 1000. Karena saya berdiri tegak di dalam kerajaan, saya tetap teguh dan kuat, maju tak gentar. Artinya apa? Mungkin nanti Anda akan dengar hal-hal yang tidak baik. Ekonomi tidak baik dan semua tidak baik. Nggak apa-apa lah kalau kita cerita ngobrol warung kopi. Nggak dosa-dosa banget. Tapi jangan Anda geser hatimu. Artinya apa? Yang pertama memang kita diingatkan kembali bahwa kita anak kerajaan. Yang kedua, Pak, Bu, pasti ada goncangan. Yang ketiga, bagi anak kerajaan, hidup penuh dengan anugerah, masa depan penuh dengan apa? Pengharapan. Itu pendahuluan. Nah, sekarang kita masuk topik kita. Ya, jadi sebetulnya ini bukan topik, tapi topik khotbah saya hari ini berkaitan dengan jendela yang dibuka, pewaris generasi kerajaan. Yang menjadi dasar pemikiran kita adalah Galatia pasal ketiga ayat 26. Saya bacakan buat Bapak Ibu, tolong perhatikan. Saya bilang sama anak saya tak mau geser sana, saya bikin teks. Biasa saya tidak mau kan, saya bikin teks, biar itu nanti terkontrol ya. Galatia pasal 3 ayat 26, Alkitab berkata, sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena apa? Iman di dalam Kristus Yesus. Ayat yang pertama dulu ya, saya bicara, nggak apa-apa ayat per ayat. Bilang sama samping kiri kanan, kamu semua berarti apa? Anda adalah anak-anak Allah. Kenapa? Karena iman kepada siapa? Kepada Yesus. Pak, Bu, orang Kristen suka tidak suka, ya, percaya tidak percaya, sadar atau tidak sadar, kalau Anda mengaku Kristen, dari mana kita mengaku Kristen? Kan bukan karena tiba-tiba di tengah jalan ditarik, ayo jadi Kristen, bukan kan? Pasti ada pemicu awalnya. Pemicunya apa? Supaya kita percaya Yesus, kau dibaptis, jadilah Kristen. Nah, artinya orang Kristen itu adalah anak Allah, ya. Yang kedua 7, karena kamu semua, nah semua ya, ini tidak terbatas, ini bicara global. Tadi saya katakan ada dua, mengapa dan bagaimana. Kata mengapa kita bicara yang global dulu, bukan untuk kita saja, tapi untuk semua yang mengaku manusia, yang sudah diselamatkan atau belum diselamatkan. Pak, Bu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan kita memandang dengan mata sebelah buat orang yang belum diselamatkan dan bukan Kristen, bahkan mungkin suka menyakiti kita, bahkan menjadi persoalan di dalam kehidupan kita. Jangan lupa, Tuhan juga mati buat dia. Tidak elok kalau kita sakit hati sama dia. Paulus pembunuh terbesar di Alkitab, orang Kristen, tapi akhirnya dia menjadi penulis kitab yang cukup banyak. Ya, kita banyak cerita. Jadi kalau hari ini ada orang-orang yang kamu lihat bagaimana keadaannya, gak usah lihat keadaannya, nanti Tuhan bisa berperkara. Ya, itulah sebabnya dikatakan bahwa ini untuk semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah, siapa anak Allah? Merekalah orang yang percaya, dua, yang dibaptis. Percaya, bertobat, baptis, maka dia diselamatkan dan punya hak mewarisi kerajaan Allah. Jadi saya juga tidak terlalu enak kalau saya tanya, adakah Bapak Ibu yang hadir pada hari ini belum dibaptis? Boleh lambaikan tangan. Yang belum dibaptis ada? Kalau Bapak Ibu sudah dibaptis, puji Tuhan. Tapi kalau belum baptis saya tanya juga tidak angkat tangan. Ya puji Tuhan juga.
Ya Bapak Ibu tahu sendiri apa akibatnya. Toh saya tidak jebak Bapak Ibu. Kalau belum dibaptis, apakah Bapak Ibu salah? Enggak salah, itu kan pilihan. Maksud saya, nanti saya ngomongnya agak pelan sedikit buat yang belum dibaptis gitu. Kalau saya tidak tahu kan, kalau saya ngomong agak keras, nanti Anda belum baptis kena lagi gitu loh ya. Nah pasti Anda akan mengerti kenapa dibaptis. Jadi percaya, bertobat, tandanya dibaptis. Percaya kepada hal yang absolut dan abstrak. Kenapa? Tidak kelihatan Tuhan itu. Ya, bertobat itu adalah pernyataan hati kita. Itu juga nggak kelihatan. Siapa yang tahu orang itu mau bertobat? Betul enggak? Kamu bertobat, nggak ada yang tahu. Tetapi pertobatan itu bukan sekadar hanya mengaku, tapi disertai tindakan secara mutlak berubah sifatnya. Perubahan pertama adalah baptis. Kadang-kadang ada bilang, aku udah bertobat. Tapi kok masih susah ya, nggak mau dibaptis. Entah dulu lah, tunggu saya udah tua dulu. Iya kalau masih bisa. Betul gak? Ada banyak, saya punya pengalaman ada satu bapak ya dilayani nggak mau baptis. Dia pulang ke kampung, ya kampungnya pasti nggak ada pendeta. Ya, udah tua sakit-sakitan. Waduh, baru ingat mau dibaptis. Akhirnya cucunya datang ke sana, dia nanya saya, boleh nggak saya baptis ya? Boleh. Tapi dia udah nggak bisa ditenggelam ke air. Gimana caranya? Ya sudah saya bilang urapi minyak aja. Gimana mau disiram pakai air atau dipercikin gitu ya. Kendati pun itu pemahaman teologi lain boleh, tapi kan bagi kita enggak. Ya udah terima Yesus, kasih air saja diurapi saja. Selesai. Nah, jangan terlalu menggampangkan namanya anugerah. Jangan terlalu mensederhanakan yang namanya kesempatan. Kita hari ini punya kesempatan untuk bertemu muka. Anda punya duit, Anda punya kehebatan. Kalau kita sudah 2 jam ke depan habis makan kenyang, Anda nggak bisa balik lagi ke jam yang sekarang ini. Kesempatan yang harus kita ambil. Percaya Bapak Ibu? Bisa ngerti maksud saya? Bilang sama samping kiri, aku cukup mengerti maksud pengkhotbah itu. Nah sekarang kita lihat dulu mengapanya itu. Nah di 28-nya berkata, dalam hal ini, perhatikan, dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani. Nah orang yang di dalam Tuhan sebenarnya kenapa Rasul Paulus tulis ini? Apakah cuma hanya 2 suku ini? Atau 2 ras ini? Sebetulnya bukan Bapak Ibu ya. Di sini ini merupakan satu bahasa secara bisa saja secara filosofis, bisa saja secara metafora, bisa saja bicara sastra, tetapi inti maknanya orang yang percaya kepada Yesus sebenarnya tidak ada lagi perbedaan warna kulit, tratanya juga tidak, ya, kaya miskin juga tidak. Semua satu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah ke Israel ya, maka itu sebetulnya tahun ini kita ada rencana, tapi kemarin saya diminta tunda dulu, tunggu agak sempatan aja. Jadi saya lagi tunggu ada berita baru saya mau berangkat. Nah Bapak Ibu kalau ke Israel, Bapak akan ketemu orang Israel yang modelnya sipit loh. Bener, rambutnya masih ada yang panjang. Yang kalau kan nonton film kungfu tuh yang begitu, masih ada tuh. Tapi kalau tanya dia siapa dia? Tiongkok bukan, Israel. Anda akan ketemu yang hitam, sangat amat hitam. Kalau udah malam nggak kelihatan tuh barang. Benar, kalau Bapak Ibu pernah ke sana. Coba tanya dia siapa dia. Israel. Ada yang putih banget ya. Bule yang putih gitu. Macam-macam sana. Saya mau katakan ke Bapak Ibu. Sampai hari ini saya belum dapat berita atau data bahwa Israel konflik ras. Konflik suku, nggak ada tuh saya. Kendati pun Alkitab pernah terjadi karena penyebabnya adalah melanggar titah Tuhan. Itu aja. Tapi sampai hari ini kamu nggak pernah lihat loh. Ya, demo karena ras ini nggak ada. Paling ada kebijakan pemerintah, mereka demo biasa-biasa saja. Beda dengan negara lain kan ya. Wah, yang putih lawan yang hitam lawan yang keriting lawan yang kribo, macam-macam kan. Betul nggak? Ada yang mancung lawan yang pesek lawan yang nggak punya hidung lagi ya.
Kira-kira begitu. Tapi di situ gak ada. Kenapa? Karena mereka punya konsep bahwa mereka adalah satu bangsa, satu Tuhan, satu agama. Mereka sangat mengasihi satu sama lain sampai dengan hari ini. Nah, maksudnya seperti itu. Ketika percaya Yesus, maka kita tidak ada lagi yang nama yang kaya atau yang miskin. Satu di dalamnya. Tidak ada lagi kamu dari Tiongkok, kamu dari Belanda. Tidak lagi kamu Teochew itu kek. Ya kan? Kek dicekek hilang kata teman saya ya. Kata teman saya, kek nang dicekek hilang katanya. Nah, itu guyonan dia aja. Teochew nang, tiong-tiong hilang juga dia. Maaf ya orang Teochew, orang kek saya juga orang Teochew. Ada sedikit campuran sama kek. Ya, juga ada sedikit campuran Dayak. Buat saya Indonesia banget. Indonesia banget. Iya kan ya. Ya ada Jawa, ada juga karena tinggal di Pulau Jawa. Ada Betawinya, ada banget juga di pulau di Betawinya. Kenapa? Saya bekerja hidup di Betawi. Semua ada, saya bilang. Saya Indonesia banget. Lebih daripada orang Indonesia. Oke, saya tidak lagi itu. Tidak ada hamba atau merdeka, Pak Bu. Artinya apa? Di dalam Kristus tidak ada lagi yang namanya orang yang diperbudak. Kadang-kadang kita itu menjadikan seseorang yang tinggi, kita jilat-jilat, maaf ya. Kalau yang di bawah kita injak-injak, kalau di samping kita sikut-sikut, istilah kata orang itu ilmu kodok. Kendati pun tidak demikian, kadang kalau ketemu orang besar, langsung kita seperti apa? Gimana? Tidak salah hormati orang, tapi harus ingat ini kata, tidak ada hamba, tidak ada lagi yang namanya merdeka. Kita satu di dalamnya. Maka itu saya selalu sarankan kepada ibu-ibu, khususnya ibu-ibu sih sebenarnya ini perlu ingatkan juga. Terhadap yang namanya menantu, terhadap yang namanya pembantu, dua-duanya ada tunya. Kasih tahu samping kiri kanan, hai para mertua, terhadap menantu dan pembantu. Mereka itu manusia dan mereka itu juga biji mata Tuhan. Nah, udah nggak usah perpanjang lagi. Tidak ada laki-laki atau perempuan, ini agak masalah. Kalau ini tidak ada laki, tidak ada perempuan berarti apa? Gendernya nggak ada dong. Bukan maksud begini Pak Bu ya. Jangan haleluya kenapa tadi dulu aja Bapak khotbahkan. Ini ayat mengatakan maksudnya jangan menempatkan diri sebagai wanita lalu menjadikan pria itu kayak tuan yang tidak bisa diajak diskusi. Bukan seperti itu. Atau kamu sebagai pria jangan kamu letakkan istri kamu hanya sebagai apa? Sebagai kesekan. Demikian kadangkala terbalik karena istrinya pintar dan kaya, suaminya jadi DKI. Udah nggak ada DKI sekarang. Daerah khusus Jakarta, udah bukan ibu kota lagi. Nah, maka harusnya mulai 2012 nggak ada DKI lagi. Yang ada apa? DKK. Ya, daerah khusus kerajaan Allah semuanya. Ya, DKI apa? Di bawah ketiak istri katanya. Itu kami di Jakarta suka istilahkan gitu. Karena suaminya kaya, apa istrinya kaya? Tanya Bu Ketum dulu. Ketua di rumah maksud saya. Ya ini loh maksudnya. Nah yang ketiga, yang berikutnya. Karena kamu semua adalah satu dalam apa? Kristus. Tidak boleh lihat lagi yang lain. Satu dalam Kristus. Maka tadi saya bilang sama Herpi, di situ saya tidak mau bisa. Nah di atas boleh. Satu dalam Kristus coy. Apapun boleh terjadi dalam hidup kita, ingat kita satu dalam Kristus. Kalau ada orang yang menyakiti kamu, ingat. Ya, nggak usah kamu nyakiti orang itu. Sebab apa yang kamu lakukan nanti akan dilakukan untuk kamu. Mungkin di daerahmu tidak, tapi akan kena keturunanmu. Karena itu satu. Itulah sebabnya satu dalam Kristus itu sebetulnya bukan agamanya Bapak Ibu. Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Bilang, kerajaan Allah. Tepuk kiri.
kerajaan Allah. Pak Bu, kerajaan Allah itu adalah abstrak, tidak kelihatan. Bukan satu kondisi negara, enggak. Kerajaan Allah itu bicara Roh Kudus. Bicara roh, nggak kelihatan. Tapi supaya dia bisa kelihatan, diturunkanlah ada namanya norma-norma kerajaan. Apa arti kata normanya? Berarti ada tatanan kehidupan, ada hukum-hukumnya. Nah, kerajaan akan cemar manakala hukumnya diubah. Ayo, Yesaya bilang apa? Bumi cemar, kerajaan cemar, rumah tanggamu cemar, gerejamu cemar, usahamu cemar, namamu cemar. Jangan salahkan orang. Penduduknya apa? Hatimu. Jangan sampai cemar karena hati itu adalah pusat kehidupanmu. Itulah sebabnya kita ini satu dalam kerajaan Allah, diletakkanlah tatanan kehidupan namanya apa? Hukum Allah. Pak Bu, hukum Taurat ada 613. Tak satu orang pun sanggup melaksanakannya. Maka datanglah Yesus bukan menghilangkan, bukan menganulir. Tapi menggenapi 613 hukum tersebut. Perhatikan, itu hukum yang diterjemahkan oleh kehidupan bangsa Israel. Tetapi hukum yang tidak pernah berubah, hanya dipertegas adalah hukum apa? Perjanjian Allah. Yang ditulis Allah sendiri di Gunung Sinai. Ditulis oleh Allah sendiri di Gunung Sinai. Disitulah kemudian menjadi dasar kehidupan bangsa Israel ketemu dengan Allah. Mereka mau ketemu dengan Tuhan melalui hukum ini. Hukum ini ditaruh di 2 loh batu lalu diletakkan ke satu peti. Lalu dibawa kemana-mana. Anda bayangkan. Mau ketemu Tuhan mesti melalui dia. Mau nyembah Tuhan mesti melalui dia. Kalau enggak ada itu. Ketika barang ini dicuri sama orang Filistin, mereka kehilangan, perang kalah. Penting gak barang? Penting. Loh kenapa begitu repot Tuhan bikin barang begituan? Jangan lihat repotnya. Ada akar permasalahan. Maknanya apa sih? Maknanya karena Tuhan pertama kali menciptakan manusia telah menghembuskan rohnya di dalam diri manusia. Dan manusia tidak perlu alat itu. Karena manusia merusak atau mengubah tatanan, mengubah hukum-hukum. Maka tulisan yang 10 itu tidak lagi dalam diri manusia, maka dipindahkan ke tabut itu. Paham ya? Sudah ngerti belum? Pak Bu, seberapa yang mengerti? Yang mengerti bilang sama sampingnya, itu loh. Jadi kita mesti bawa barang itu terus bagi bangsa Israel. Dan bangsa Israel sampai hari ini masih terus mencari barang yang satu itu. Letih gak? Letih lesu lelah. Lunglai. Akhirnya mereka tidak punya tempat ibadah, menanti-nanti. Akhirnya mereka ibadah di tembok ratapan. Berbahagialah kita orang yang tidak masuk di dalam garis itu. Tetapi kita masuk dalam garis kasih karunia. Allah hadir dalam bentuk manusia, mengambil kembali tabutnya. Bukan lagi di dalam, tapi diletakkan ke dalam hatinya siapa? Yesus Kristus. Itulah sebabnya Bapak Ibu, barang siapa yang percaya kepada Yesus, dia menjadi keturunan Abraham dalam Kristus. Mari kita lihat ayat berikutnya. Ya. 29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Ini keturunan Abraham dan berhak apa? Menerima janji-janji Allah. Di dalam Kristus kita menerima kembali keturunan Abraham ada 2. Pertama keturunan Abraham secara historis itu adalah kelahiran. Hanya keturunan secara kelahiran. Ya, walaupun kita tidak lahir itu. Yang kedua,
Kita menerima perjanjian. Abraham itu historis. Perjanjian itu adalah spiritual. Artinya kita juga menerima janji Tuhan kepada Abraham, yaitu kerajaan Allah. Spiritual. Dua itu dapat kembali. Dan apa yang terjadi? Nah, kita lihat keluar dari pemikiran itu. Artinya apa? Lahir baru dalam Kristus menjadi anak apa? Anak Allah. Sebagai keturunan apa? Abraham. Adalah apa? Bilang sama samping kiri kanan. Generasi pewaris kerajaan Allah. Tepuk kiri kanan. Dengar loh. Kamu generasi loh. Nggak perlu ubah macam-macam. Nggak usah daftar ke KPU. Tetap sudah menjadi apa? Raja atas domainnya. Anda mau jadi apa? Ya, kalau Anda jadi anggota DPR, Anda jadi bupati, jadi gubernur, itu masih kecil. Kenapa kecil? 5 tahun selesai itu kan. Tapi kalau Anda berusaha apa saja, Anda katakan bahwa saya adalah anak Allah, jadi raja atas apa yang saya kerjakan, kerjakan seperti untuk Tuhan. Percayalah Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Pak Bu, kalau kita memaknai ini benar, saya mau pastikan hidup kita ini sangat berbahagia. Tapi kalau kita tidak memaknai dengan benar, hidupnya pasti berbahaya. Tinggal Anda, Bapak Ibu, memilihnya. Bahasa saya lugas, terbuka buat Bapak Ibu memaknainya. Tapi saya mau katakan kepada kita. Maka dikatakan di situ, di Roma pasal yang ke-8, ini Rasul Paulus lagi kembalikan sebagai sebuah pengulangan penegasan. Ayat 17 berkata, dan jika kita adalah anak. Itu Rasul Paulus mengajak, ayo ya. Kan ngomong, kalau kita adalah anak. Bilang, kasih tahu sampingnya, kalau kita adalah anak. Bilang, kalau kita adalah anak. Ya, kalau kita adalah anak apa? Maka kita juga adalah ahli waris. Wow, ahli waris. Bukan warisan penderitaan saja Pak Bu. Ini otaknya kadang-kadang jadi penderitaan akhirnya ya susah. Kita menjadi ahli waris maksudnya apa? Orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia, siapa? Yesus. Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia, Yesus. Pastor, maksudnya apa sih? Yesus berkata demikian, barang siapa yang letih lesu dan yang beban berat, datanglah kepadaku, aku berikan apa? Kelegaan. Siapa yang setuju? Bilang pasti ada kelegaan. Belajarlah kepadaku yang lemah lembut. Supaya hatimu, supaya jiwamu menjadi apa? Tenang. Nah yang enak ini. Pikul lakuk yang kupikul. Maksudnya apa? Tuh. Yesus menyalibkan dagingnya di atas kayu salib. Menyerahkan nyawa buat Anda dan saya. Menderita bersama dengan Yesus, sanggupkah kita menyalibkan daging kita? Menyalibkan emosi kita. Menyalibkan hal-hal yang negatif. Pak Bu, saya ini pengkhotbah. Terkadang kalau saya khotbah begini, sebetulnya saya sedang berkaca pada diri saya sendiri. Kadang-kadang kita manusia suka pakai sebuah dalil. Ya pendeta kan juga manusia. Iya. Saya manusia yang bilang saya robot kan masalah toh. Tetapi saya tidak boleh berdalil, oh manusia itu sah-sah saja kalau berbuat salah. Tidak bisa Pak Bu. Tetap harus belajar hari ke hari berprogres mencerminkan apa yang Alkitab katakan. Itu yang saya pegang. Kalau toh memang ada yang beranggapan itu keliru, saya kira itu kan anggapan orang. Saya sekali waktu dikuatkan oleh seorang sahabat. Babe harus jalankan apa yang Babe berikan Tuhan. Babe nggak boleh tanggung-tanggung. Buat apa Babe mesti takut apa kata orang? Yang terpenting ada kata Tuhan. Saya bilang jemaat lebih kuat ya memberikan dukungan. Ya kan? Yes, saya mesti sampaikan barang itu dengan jelas bukan tegas. Jelas firman Tuhan yang tegas. Kalau saya mau jelas saja. Hari ini saya sampaikan jelas
Tapi yang tegas adalah firman-Nya. Kalau Bapak Ibu tidak mengerti, tidak memahami maknanya, lalu tidak mempraktikkannya, itu bukan urusan saya lagi. Urusan saya cuma buka pintu buat kita semua. Nah, Pak Bu, dan itulah yang dikatakan mengapa. Ya, mengapa ini kan semua global kan? Nah ini loh Tuhan maksudnya. Mengapa kita tahu? Ya tadi itu. Nah sekarang bagaimana dong Pak Pendeta saya untuk mengalami yang namanya perjanjian itu. Nah kita lihat. Karena itu Alkitab katakan yang pertama apa? Percaya Yesus adalah anak Allah. Yaitu menerima kuasa sebagai apa? Anak Allah. Yohanes pasal yang pertama. Ayat yang 1 dan pasal pertama ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Pak Bu, jadi anak Allah cuma satu aja loh. Percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah hidup. Sudah selesai, gak usah macam-macam lagi. Yang putih itu baca sendiri di rumah ya. Saya kasih kontras yang warna kuningnya saja ya. Lalu yang kedua, bagaimana supaya Bapak, Ibu, dan saya hidup sebagai anak Allah bukan sekedar pengakuan, tetapi harus direalisasikan dalam kehidupan. Betul Pak Bu, hidup ini kasih karunia. Ya, percaya saja kita sudah dapatkan dari Tuhan, itu namanya iman. Dengarkan baik-baik, iman tanpa perbuatan hakikatnya apa? Mati. Kata iman itu menyentuh dua bagian, antara spiritual dan juga bicara tentang kehidupan. Pak Bu, kalau Bapak Ibu latar belakang elektro, ya Bapak Ibu bisa mengerti menggunakan analogi listrik. Ya, kita semua tahu hukum alam, alam semesta ini ada daya-daya alam. Masih ingat ya, kita waktu sekolah. Daya alam apa? Pertama, jadi elektron, magnet, terus gravitasi, terus apa lagi? Ya, ada namanya proton. Dan ini hukum Pak Bu. Nah, salah satu yang saya mau ajak Bapak Ibu mengerti adalah elektron. Tahu berapa megawatt tegangannya yang ada di alam semesta ini? Tak terhingga loh Pak Bu. Yang diturunkan dengan namanya Juntek itu, tegangan tinggi itu 14.000 volt, itu saja sudah dikasih wanti-wanti. Awas tegangan tinggi, katanya bahaya. Pernah nggak ada orang liwat di bawahnya tiba-tiba kena strum? Nggak ada kan? Memang itu tegangan tinggi. Tegangan tinggi tidak akan terjadi sebuah ledakan kalau tidak berhubungan dengan komponen lainnya. Dengan atom lainnya. Tegangan tinggi yang sebesar itu tidak akan bereaksi tanpa namanya grounding. Tidak ada ke bumi. Pak Bu, kuasa Allah itu melebihi daripada elektron. Tapi tidak akan bereaksi tanpa bonding. Bonding itu hati kita. Kalau kita tidak berakar, berinternalisasikan firman itu, maka apapun yang ada di alam semesta yang Tuhan berikan tidak akan menjadi sesuatu yang hanya kita menggunakan daya kita, capek, lelah, letih, lesu. Maksudnya begitu. Bonding itu penting Bu. Kalau sudah bonding ke dalam kita firman Tuhan Pak Bu, masalah ada. Tapi masalah itu menjadi berkat buat kita. Cina negara yang cukup berkembang hari ini. Ke depan saya tidak tahu. Tapi hari ini saya harus akui. Kalau sekarang mungkin sudah 30 tahun. Tahun 80-an saya ke sana. Itu yang namanya Teng Sua dari Shenzhen sampai ke Guangzhou. Itu nyaris semua hutan tuh Bu. Ya 80 awal-awal. Itu hutan, gunung. Ya, maka Teng Sua semua. Tahun 2000 berapa saya ke sana lagi. Saya kaget, cuma hanya kurun waktu 20 tahun, 20 tahunan, 2 dekade. Saya duduk di sebuah hotel, saya kaget melihat itu gedung tinggi-tinggi itu. Saya lihatin, saya perhatiin, kok begitu cepat. Tuhan ngomong sama saya, aku kaya supaya kamu kaya. Di situ saya tulis sebuah buku yang namanya Dia Kaya Supaya Kamu Kaya. Allah sanggup mengubah kita yang tidak mungkin jadi mungkin Pak Bu. Kenapa? Karena kalau Anda tahu tahun 70-an saya yang punya abang kan tinggal di sana. Abang saya, abang sepupu saya udah meninggal. Dia tahu gak
ton. Kalau kamu buang pagi-pagi kan ada banyak kita buang tuh. Tidak boleh buang sembarangan, ditampung oleh tempayan. Makan kita ditakar, semua ditakar, susah menderita. Karena pemerintah yang ambil. Hari ini namanya perkebunan pertanian nomor 1 Pak Bu. Dan hasilnya apa? Hasil dari kita untuk kita. Ya pagi-pagi kan dari kita buang. Nanti jadi apel kan merah banget. Kita makan juga kan dari kita untuk kita tuh. Sudah saya nggak mau terusin lagi nanti jam 12 kan ada makan nanti ingat gini repot lagi. Artinya penderitaan itu bukan menderita kalau kita sadar Pak Bu. Penderitaan itu cuma pupuk kan vitamin buat Anda dan saya. Nah yang berikutnya apa? Hidup sebagai anak Allah maka tidak bisa kita tanpa ada namanya apa? Menerima Roh Kudus. Kalau kita sebagai anak Allah menerima kepenuhan Roh Kudus, maka dikatakan dalam Galatia pasal yang keempat ayat yang ke-6. Dan karena, sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Pak Bu, Tuhan ngomong sama kita juga bukan hanya perintah loh. Benar. Kalau kadang-kadang kita suruh orang kan cuma suruh, tolong dong. Kita enggak pernah kasih sesuatu kan jarang. Tapi coba kalau kita punya anak buah, kamu ke sana loh. Pasti kita sertai, ini ongkos dan sebagainya. Allah, kita jadi anak, dia menyuruh roh anaknya ke dalam kita. Supaya kita oleh Roh Kudus kita bisa berkarya. Nah, sekarang ini bicara tentang apa? Mengapa dan bagaimana. Nah, bagaimananya yang pertama adalah ini berbicara tentang apa? 2 hal saja. Yaitu percaya Yesus dan dipenuhi Roh Kudus. Dan yang kedua Pak Bu, ini yang sangat amat penting buat kita terima dan penyelesaian khotbah saya. Kita lihat kesimpulannya. Ada 3 ayat. Kenapa ya kita mesti harus diurapi? Alkitab katakan di sini saya bacakan buat Bapak Ibu. Matius pasal 18 ayat 18 berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga. Dan apa yang kamu lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat 19, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, disitulah aku ada di tengah-tengah mereka. Pak Bu, ini firman Tuhan sebetulnya merupakan satu penegasan dan peneguhan hidup sebagai orang percaya. Kalau tadi saya sampaikan mengapa itu global, umum. Bagaimana caranya sederhana, percaya Yesus, terima Roh Kudus. Lalu mengapa gereja menyelenggarakan yang namanya ada ibadah awal tahun? Pak, kita lepaskan orang lain, jangan di-compare. Ya, jangan. Sebab karena kita nggak boleh bicara gereja orang lain. Mengapa gereja kita ada? Gereja kita dibukakan jendela 2002. Tuhan perlihatkan kepada saya tentang yang namanya keluarga Allah. Tuhan bilang bahwa keluarga Allah yang kamu pimpin itu adalah gereja. Jadi kerajaan Allah turunannya ada keluarga. Keluarga Allah namanya gereja. Nah Pak Bu, kalau yang namanya keluarga Allah, ya, kerajaan Allah itu global. Semua orang percaya dia adalah warga kerajaan Allah. Tetapi menjadi keluarga Allah, unit kecil itu namanya gereja. Yang disebut gereja yang pertama apa? Komitmen, bilang komitmen. Jadi kita punya komitmen bahwa kita membentuk sebuah gereja. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di mana? Di surga. Itu penting Pak Bu. Jadi gereja bukan karena kepengen buka gereja, selesai sekolah teologi kita buka. Bukan, ada hukumnya. Hukumnya tercatat di sorga.
Kemarin Bung Soekardi digerai Tuhan untuk membangun masa depan penuh pengharapan. Saya nggak tahu udah berapa hektar yang sudah dibangun dan berapa unit rumah yang sudah dijual. Dan Anda pikir itu main-main? Ya, bukan main-main toh. Saya nggak banyak ngomong karena barang begituan. Daripada saya dikomplain, biar aja Pastor Soekardi yang ngomong, yang dikomplain orang kok banyak peti mati mulu katanya. Bukan peti mati Johan itu. Ini tanah buat penguburan. Tetapi Anda tahu nggak itu perlu lembaga. Lembaga yang dibentuk Pak Bu nggak hanya cuman mimpi siang bolong lalu bikin, nggak bisa. Mesti dibuat, disahkan di notaris, kemudian kehakiman, pemerintah melindungi yang namanya mahpela, bukan mahgarang. Kalau mahgarang itu soto. Mahpela itu adalah penguburan. Nah maksudnya gereja sama, secara hukum juga disahkan pemerintah, tetapi secara spiritual di sorga tercatat apapun terjadi gereja itu bukan kita yang menghakimi, biar atas yang menghakimi. Nah kalau Bapak Ibu ada di dalamnya, sesungguhnya Pak Bu ingat, Anda begitu mengatakan saya sama dalam satu keluarga, itu tercatat dalam sorga. Benar. Tercatat di surga. Coba nanti Anda beli itu ya tanah penguburan ya. Tercatat di pemerintah enggak? Tercatat. Bukan hanya di surga aja, tercatat. Kalau enggak digusur nanti sama Soekardi dijual lagi. Udah beli belum? Habis ini semua turun bawah, borong aja daripada nanti naik harga. Katanya kalau udah 50% harga naik 50% juga. Katanya, tapi saya nggak tahu benar atau enggak. Itu yang pertama. Yang kedua Pak Bu, ya nanti saya dikasih 10% sama Soekardi. Kok hari ini Babe ngomong begitu, biasanya diam-diam aja. Ya, mungkin ada sesuatu kaitan dengan tahun 2024. Supaya itu cepat selesai. Yang kedua dikatakan, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku di sorga. Nah ini dia Pak Bu. Yang pertama kita sebagai jemaat Tuhan, kita dihisap menjadi satu gereja. Yang kedua, gereja punya visi. Jangan kita sandingkan visi kita dengan gereja lain, nggak elok. Jangan kita buat pertentangan. Setiap gereja punya visi, entah sebaik apa, entah bukan kita punya urusan. Tapi uruslah diri kita punya visi. Gereja kita punya visi, tahun 2024 mewarisi kerajaan Allah. Dan itu yang dilihat oleh gembalamu. Jikalau kita sepakat, kita minta. Halo, bilang sama sampingnya, minta. Jikalau kita sepakat minta, Tuhan turut memberikannya dan dimeteraikannya dengan apa? Nah, itulah sebabnya yang ketiga. Di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Nah, kalau saya menggunakan analoginya, ini sepertinya notaris nih. Dia mau catat. Jikalau kita kumpul di sini, maka Tuhan hadir, gembala mengurapi apa? Minyak. Ini ritual keimamatan. Pak Bu, dan kita boleh lakukan setiap waktu, kapan saja kalau memang Tuhan izinkan kita. Ada namanya ritual urapan minyak, urapan keimamatan. Bukan urapan Roh Kudus. Begitu kita percaya Yesus Kristus Tuhan, kita dibaptis air dan dibaptis roh. Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Urapan Roh Kudus sudah di dalam diri kita. Enggak akan keluar masuk seperti yoyo. Turun naik dan seperti ingus keluar masuk. Enggak. Dia sudah di dalam diri kita. Jadi semua sudah punya urapan Roh Kudus. Kecuali kalau nggak percaya Yesus. Ya. Jadi pendeta tidak berkompetensi mengurapi Anda dengan Roh Kudus. Emangnya punya pendeta? Enggak. Pendeta menjalankan kewajiban ritual keimamatan. Yaitu urapi minyak. Buat apa? Kita punya konsensus kesepakatan. Jikalau kita sepakat waktu Anda diurapi minyak, maka urapan Roh Kudus dalam diri kamu akan beraktivitas. Istilah aktivasi sesuai dengan visi ini, Roh Kudus memimpin kamu kepada itu. Karena kamu sepakat. Apa yang kamu sepakat di bumi,
Tuhan akan kerjakan dari sorga perjalanan kita menuju kepada pengharapan kita. Nah sebab itu gak ada kata lain, kita mesti hadir, bukan 1-2 orang, artinya kita punya hati. Persoalan ke depan bisa atau tidak bukan ditentukan oleh urapan minyak. Minyak itu tidak akan menentukan Anda bisa ke depan. Yang bisa menentukan kita masuk kepada rencana Tuhan yang dibukakan, hati kita. Mau hadir atau enggak? Mau diurapi atau enggak? Kalau kita enggak mau, ya enggak apa-apa. Enggak dosa Pak Bu. Enggak dosa. Umpamanya saya lihat, itu ada film. Oh bagus banget filmnya ya. Terus saya cerita sama kalian, ya nonton, yang enggak mau nonton. Silakan, nggak mau ya nggak apa-apa, nggak dosa kok. Tetapi pada saat Anda nonton, Anda dapat sesuatu. Kira-kira gitu contohnya. Nah sama, gereja itu adalah tempat di mana pelayan keimamatan. Kalau saya boleh berkata dengan kata kebenarannya, gereja sebetulnya perannya cuma satu. Kayak Alkitab aja, buka Anda baca. Nggak boleh ditambahkan, nggak boleh dikurangkan. Tetapi sesuailah Anda menafsir dan Anda mempersepsikannya sesuai dengan hatimu. Kadang-kadang hati kita kalau lagi mood, persepsinya bagus. Kalau lagi nggak mood, ya pastilah kadang-kadang ada salah. Nggak apa-apalah ya. Kalau salah ya bertobat. Kalau Anda dibenarkan tambah benar. Tuhan memberkati. Pak Bu, jadi saya sudah sampaikan tadi secara global, kemudian secara personal. Nah personalnya yang akan kita lakukan yang di dalam Matius pasal yang ke-18 itu. Nanti kita menyembah Tuhan, karena masing-masing kan panggil kan, ya Aba, ya Bapak itu bukan karena pendeta. Jangan karena gerejanya dingin besar, lalu Tuhannya besar. Lalu karena gerejanya kecil, panas, lalu gerejanya Tuhannya gak ada. Bukan. Kita semua anak panggil ya Bapak. Semua kita. Bapak berkenan Pak Bu. Lalu cek sendiri apa yang ada masalah. Ayo lepaskan seperti anak yang terhilang. Datang Bapak, aku telah berdosa pada sorga dan kepada Bapak. Bereskan. Saya itu datang kepada penatua keimamatan. Minyain artinya apa? Mari nak kita sepakat yang dilihat oleh Bapakmu yang di bumi yaitu gembala. Itu loh ya kan? Itu lihat aja. Nah nanti kamu jalan bersama Roh Kudus. Bukan sama pendeta. Seperti saya waktu diminta untuk penguburan Pak Yos Lamel. Ramai yang hadir nangis semua. Terus saya bilang Pak Yos, kami semua hadir di sini sebentar lagi pulang mungkin ada yang ke restoran Padang. Setelah saya lemparkan tanah maka ditutup. Pak ke sana bukan bersama kami dengan iman. Pas ada Pak Iman di situ. Bukan sama yang ini maksudnya imannya dia. Nah yang nanti masuk ke dalam kerajaan Allah bukan saya. Musik ini nggak bisa. Jangan, ayo musik kencang dikit, biar masuk lebih kencang. Bukan, itu kesalahan fatal. Iman. Iman itu dua, spiritual dan jasmania. Kita percaya Tuhan, tapi kita lakukan sungguh-sungguh. Taati Pak Bu. Nah, ini kan kelanjutannya minggu depan masih ada tentang keturunan Abraham itu. Saya akan bukakan sedikit untuk Anda mengerti. Sebetulnya ini kan seminar, tapi saya anggap ini kan ada doa, maka saya selesaikan supaya Bapak Ibu mengerti. Pada saat kita berdoa minta, kita tahu Tuhan yang kasih. Tapi kita sepakat. Kalau Bapak Ibu nggak sepakat, saya nggak apa-apa kok. Ya kan? Kita mau sepakat. Dalam kerajaan Allah itu ada 3 bagian. Pertama apa? Cuecia. Pagi tadi saya kan tanya, kenapa panas banget? Tadi bilang, AC-nya nggak dingin. Ya, hati saya kalau AC nggak dingin ya dipasang aja biar tambah dingin kan. Cuaca lagi panas, enggak juga, di luar hujan kok. Nggak ada yang tahu. Jumlah yang hadir melebihi biasanya, penuh semua pagi tadi itu. Sampai nggak muat juga. Nggak biasa-biasanya, mungkin naik 50% kali. Akibat banyak yang hadir, saya bilang itu karena panas ruangannya. Pertanyaan saya kedua, kenapa banyak hadir?
Oh ini ibadah awal tahun kami anak Tuhan perlu ibadah karena udah seminggu. Tapi seminggu lalu gak ada ibadah ya. Sebenarnya bukan itu isunya. Ada urapan minyak nih. Salah. Terkadang kita cuma hanya merespon bagian apa yang pendeta buat. Kalau itu yang kita punya persepsi, apapun yang dikerjakan tidak ada apa-apanya. Datang dengan hati yang tenang. Kita berkumpul karena kita memang komitmen, kita sepakat. Kita hadir karena kita mau diminyakin aja. Kesananya adalah iman kita kepada Tuhan. Amen.